Aku nggak kebayang kalau misalkan yang aku lihat di luar sana ada beberapa keluarga yang kakak adik nggak ada yang ngobrol gitu, misalkan kayak musuhan. Aku nggak kebayang kalau itu terjadi ke aku sama Brian karena semuanya aku cerita ke dia, Bunda. Jadi kayak kalau kehilangan Brian pasti aku kayak ngerasa kehilangan setengah diri aku juga sih. Katanya seorang Meghan Domani ini ketahuan mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan jadi pelakor di rumah tangga sahabatnya. Ih, kok tega sih lo? Kamu, wah ini ngomongin pelakor nih. Aku baru kali ini, kamu pelakor. Kamu mau aku marahin, atau aku nasehatin, atau aku omelin. Kamu kan pelakor kan? Iya, aku pelakor. Jaga pasangan kamu, jangan terlalu memberi akses juga ke teman-teman. Apalagi kalau temannya nggak 100% kamu percaya. Ya, kalau pada akhirnya pasangan aku tertarik, ya artinya memang ini bukan pasangan aku sih. Oke. Berarti kamu udah firm ya? Pokoknya kalau kamu mengecewakan, udah bye ya. Gitu ya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV. Hari ini bintang tamunya adalah seorang aktris muda berdarah Jerman dan dia cantik banget, cantik. Makasih. Karirnya makin bersinar dan nggak kalah dari sang kakak Brian Domani. Meghan Domani. Halo. Domani. Itu berarti orang? Kalau Domani itu Itali. Oh. Tapi sebenarnya kita lebih ke Jerman sih, punya darah Itali sedikit banget. Oh gitu. Iya. Jadi nama Domani adalah dari Itali sebenarnya. Oke. Iya. Nah, ini kan kakak adik sama-sama terkenal nih ya. Kedekatannya sering bikin netizen iri, iya kan? Nah, Brian itu adalah kakak yang protektif atau malah jadi partner in crime? Brian itu partner in crime aku sih, Bun. Iya. Iya, dari kecil kita soalnya selalu bareng kemana-mana, sering pindah kan dulu, pindah-pindah negara karena papaku itu chef. Okay. Jadi harus selalu berkenalan lagi sama lingkungan yang baru. Tapi aku karena selalu punya Brian tuh jadi sahabat aku dari kecil sampai sekarang, jadinya kita deket banget, benar-benar kayak partner in crime. Aku apapun itu pasti aku nanyanya ke Brian gitu sih. Partner in crime kan kayak bener nakal-nakal bareng. Iya. Manjat pagar bareng. Itu betul. Aku dulu tinggal di Bali soalnya, Bunda. Jadi aku suka manjat pohon, tiba-tiba naikin perahu orang, kayak gitu-gitu. Kalau sahabat berarti juga dong? Iya. Curhat apapun nanya ke lebih ke nyokap atau lebih ke kakak? Ke kakak. Kenapa gak ke nyokap? Ke Brian soalnya mungkin aku pengen tahu opini dari lelaki, dari cowok langsung, dan Brian adalah ya panutan aku juga sih. Jadi aku suka dengerin opini dia, dan hampir semua yang aku tanya ke dia sih dia jawabnya nggak pernah yang overprotective, selalu benar-benar insightful sama aku. Berarti dia wise banget sebagai kakak ya? Nggak pernah protek, maksudnya jangan gini dong, lu jangan gitu dong. Kalau Brian itu bukan kayak jangan kayak gitu, tapi lebih menurut aku sih baiknya jangan kayak gitu karena gini gitu. Oh, dia bijak banget ya, dan berarti orangnya benar-benar yang seperti yang normal ya. Orang normal kan maksudnya gitu, yang normal dan sehat ya secara mental. Artinya kalau enggak kan orang kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau secara pola asuh yang salah kan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kan kalau misalnya sehat kan menurut aku begini, menurut kamu ya kamu pikir sendiri gitu kan. Itu lebih enak kan. Itu Brian, kakak Brian begitu ya. Oh, baiklah, cakep kalau gitu. Nah, oke, ini antara pacar nih, Jeremy sama Brian. Mana yang lebih dulu dicurhatin? Kalau ada apa-apa, pasti kakak, nggak mungkin pacar. Ayo, enggak ya? Karena udah digituin Bunda, ya udah deh kakak. Gitu. Oh, enggak ya berarti ya? Tergantung konteks mungkin ya. Kalau sehari-hari yang mungkin nggak sepenting itu, aku suka manja ke pacar gitu. Tapi kalau yang penting itu tentang kerjaan atau tentang ya sama pacar aku, pasti aku nanyanya ke kakak gitu. Oke. Tapi kalau hati, misalnya lagi kesel sama orang nih, lebih ke kakak atau lebih ke pasangan? Ke pasangan sih. Pasangan iya. Ya? Curhatnya ya? Iya. Oke. Nah ini udah 5 tahun nih pacarannya nih. Lebih sebenarnya. Oh, lebih berapa tahun? Hampir 7, Bunda. Berarti kamu dari belasan tahun? Dari aku 16 tahun, iya. Lama juga, kayak Tisa juga mah dulu iya. ya, lebih dari 5 tahun ya.
Wow, nggak bosan? Atau gini, biasanya nih kebanyakan kayak, ya mudah-mudahan nggak ya, pacaran lama, kawin cuma bentar cerai. Ada nggak misalnya, ini jangan-jangan nih pacaran lama, nanti Pasti ada jaga jodoh orang ya kan? Aduh, jangan ya. Itu mungkin salah satu ketakutan, iya. Cuman sejauh ini masih nyaman banget sih Bunda. Masih nyaman banget, masih belum bisa ngelihat diri aku sama orang lain. Jadi semoga bisa kayak gini terus sih. Oke. Nah, seorang Meghan ini kan dikelilingi oleh orang-orang yang terdekat dan tersayang ya. Cowok-cowok nih ya, Brian dan juga Jeremy. Kalau suatu saat ada orang terdekat yang ngecewain Meghan, dia tipenya baik di depan tapi jahat di belakang. Meghan bakal gimana? Atau jangan-jangan belum pernah punya pengalaman seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah Bunda. Belum pernah diajarin teman? Belum pernah yang baik di depan jahat di belakang, belum pernah sih sejauh ini. Atau mungkin jangan-jangan kamu nggak tahu? Iya itu dia, mungkin aku terlalu naif ya orangnya. Aku terlalu baik ternyata jahat gitu ya. Aku menganggap seorang itu baik mungkin ya. Cuman aku tipe orang yang mungkin ada beberapa teman, cuman aku nggak deket banget sama semuanya. Jadi aku nggak yang cerita semuanya tentang kehidupan aku. Oh, berarti kamu pinter memfilter duluan lah ya. Iya, aku pasti membaca dulu siapa ya kira-kira yang bisa aku ceritain semuanya, dan aku bisa hitung paling mungkin cuman 2 orang atau 3 orang yang benar-benar tahu aku sepenuhnya gitu. Satu kakak, kedua satu pacar. Kakak, 2 pacar, orang satu tua. lagi kalau orang tua aku nggak masukin sih karena udah pasti. Udah pasti soalnya udah pasti. Oke, di luar orang tua nih. Iya. Sama sahabat, ada sahabat satu. 2 ya. Oh, berarti 4 orang ya? Iya, 4 orang. Itu dari kecil emang begitu atau bagaimana? Iya, jadi dari kecil mungkin yang tadi aku bilang juga, karena aku selalu sama Brian, aku jadi nggak pernah punya sahabat yang aku benar-benar cerita banyak kecuali Brian. Sekarang kan aku udah tinggal lama di Indonesia, akhirnya aku menemukan teman-teman terdekat, ada circle juga, tapi di circle itu pun nggak semuanya aku ceritain, cuma 1 atau 2 orang gitu yang sepenuhnya. Kamu ngerti ya misalnya ada teman yang toksik atau teman? Oh iya. Tapi kamu tahu itu ya? Tahu Ya. Tapi nggak tahu kalau dia baik apa jahat, kamu belum. Kamu udah filter duluan lah ya? Aku udah filter duluan dari sisi aku, tapi aku juga tipe orang yang memberitahu kalau orangnya toksik. Kayak menurut aku kamu tadi agak over the line deh. Mending coba kamu pikirin dulu kalau ngomong kayak gini. Oh, dari jadi sisi kamu aku. orangnya bukan tipe yang nggak enakan tuh nggak ngomong. Iya. Kamu orang yang selalu langsung aja. Iya. Kalau emang nggak suka, jangan gitu dong. Iya, Kan gue sakit hati nih gitu. Iya. Hebat juga ya. Lumayan. Sebenarnya bukan yang kayak lo tadi jahat banget sih, tapi lebih kayak jujur banget nih, tadi aku agak kurang nyaman waktu kamu ngomong kayak gini gitu. Karena aku biar nggak capek ke depannya gitu. Bagus kalau misalnya berkomunikasi itu terbuka apa adanya. Jadi nggak nahan hati ya. Bagus. Dari ibu dan bapak itu. Yang ngajarin mama papa? Iya, mama papa. Oh, mama papa kalau ngajarin gimana? Kalau nggak suka ngomong aja gitu? Iya, kalau kamu ngerasa nggak nyaman harus langsung kasih tahu. Jangan kamu pendem-pendem, nanti kamu capek sendiri gitu. Oh, ini buat para orang tua yang di sana yang ngajarin anak-anaknya langsung. Karena biasanya kebanyakan tuh kayak mendem ya. Kayak takut ngomong karena takut membuat orang lain tuh nggak enak sama kita ya kan. Kalau kamu langsung aja ceritain ya. Tetap dalam cara yang baik sih tapi dengan adab ya. Oke. Nah, ini musuh paling berbahaya adalah orang terdekat. Menurut Meghan nih, lebih nyakitin mana? Dikhianati atau dikecewain pacar, atau dikhianati atau dikecewain kakak yang udah kayak sahabat? Nggak mau semuanya. Kakak sih kayaknya. Kalau dikhianati kakak kan? Iya, kalau dikhianati kakak, aku nggak kebayang kalau misalkan aku ngeliat di luar sana ada beberapa keluarga yang kakak adik nggak ada yang ngobrol gitu, misalkan kayak musuhan. Aku nggak kebayang kalau itu terjadi ke aku sama Brian, karena semuanya aku cerita ke dia, Bunda. Jadi kayak kalau kehilangan Brian pasti aku kayak ngerasa kehilangan setengah diri aku juga sih, gitu. Iya. Iya sih, kalau kakak kalau ada masalah, kamu nggak bisa nge-cut. Kalau temen ada masalah, kamu bisa cut off. Itu kalau dia. kakak cut off-nya gimana? Makanya pasti ketemu di acara keluarga gitu. Iya. Nah, itu yang aku hindarin sih. Kakak berarti ya? Iya, itu paling lebih menyakitkan. Jangan sampai, ya. Oke, berarti
kayaknya dari tadi Megan ini cerita tentang seorang Brian itu adalah kakak yang hampir mendekati sempurna nih. Karena kayak nggak pernah nyakitin, selalu mendengarkan, bijak ya kan. Dengerin curhatannya, bahkan nasihatinnya pun nggak judging ya kan. Iya. Pernah nggak sih ngeselin sekali-sekali aja? Oh, sering Bunda, Ngeselin kayak gimana? ngeselin. Tetap kakak pasti selalu iseng ya sama adiknya. Brian itu orangnya jahil. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak mood atau capek, pasti dia bakal ngisengin aku sampai aku kayak ih diem nggak gitu. Atau kayak Ngisenginnya ih kayak gimana tuh? kayak kalau tapi Brian tuh isenginnya malah bukan yang kayak dicubit-cubit atau apa, tapi dia malah kayak over touchy yang kayak dipegang, dipeluk-peluk. Sedangkan aku yang kayak aduh lagi nggak mood, lagi nggak mau ngobrol, lagi nggak mau dipegang gitu. Tapi Brian tuh kayak nggak sini gitu. So kayak gitu. Jadi dia sebel sendiri, tapi itu dia tetap di sisi yang baik ya sebenarnya kayak gitu kan, karena dia lebih kegemes sama adiknya gitu. Emang beda berapa tahun sama kakak? 2 tahun. Oh 2 tahun. Ih bisa gitu ya? Kok lu nggak ada gitu? Ya ada ya cowok ya. Oh enggak sih, tapi anak-anak gue kalau adik cewek sih gemes ya. Oke, kalau gitu Brian sama Jeremy feelingnya gimana? Protektif kah atau dia usil juga atau dia malah partner in crime bareng juga? Brian ke Jeremy. Jadi Jeremy ini adalah pacar pertama aku. Jadi awal-awal aku deket sama Jeremy, Brian mungkin bukan yang overprotective, tapi dia kayak sit down Jeremy sama papa aku. Jadi sempet ada suatu ketika di mana ini aku aku bawa Jeremy ke rumah pastinya. Terus aku kenalin kan pasti ke mama, ke papa, ke Brian. Tapi aku sempet ninggalin ke kamar mandi. Cuman sebentar banget, mungkin cuman 5 menit gitu. Tapi pas keluar kok papa sama Brian udah berdiri, Jeremy duduk gitu. Jadi papa sama Brian tuh ngisengin Jeremy. Yang kayak papa kan chef, jadi waktu itu papa lagi masak, lagi motong-motong gitu. Terus dia kayak, jadi kamu intensinya apa sama Megan gitu. Jadi yang kayak, terus Brian juga mungkin karena ya dia aktor, dia nyadar nih, oh papa lagi iseng nih. Jadi Brian kayak, iya kamu mau ngapain sama Megan, lihat kamu baik nggak? Terus ke Jeremy ini orangnya introvert kan. Jadi dia kayak, baik kok, aku mau serius sama Megan, aku gini. Tapi ya jadi dari awal mungkin Brian iseng sama Jeremy, cuman dia juga tahu kalau aku orangnya sangat picky karena ini pacar pertama aku juga. Aku pasti memfilter cowok-cowok yang dulu pernah deket sama aku. Dan pada akhirnya aku bisa milih Jeremy. Mereka kayak oke, kalau kamu yakin aku juga yakin gitu. Jadi isengnya cuma segitu doang. Isengnya kayak tapi gitu-gitu setelah itu aja. ada keisengan yang lain lagi nggak? Keisengan lainnya sebenarnya enggak sih. Mungkin cuman kalau ada memes tentang di Instagram yang kayak, oh ingat kalau cinta pertama perempuan itu papanya sama kakaknya dikirim ke Jeremy. Gitu. Jadi kayak ya hal-hal kecil kayak gitu. Nah ini balik lagi soal dikhianat ini. Oke. Katanya seorang Megan Domani ini ketahuan mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan jadi pelakor di rumah tangga sahabatnya. Ih kok tega sih lo? Kamu, wah ini ngomongin pelakor nih. Aku baru kali ini, kamu pelakor? Iya. Tapi entar lo. Kamu pelakor, ini kamu mau aku marahin? Atau aku nasehatin? Atau aku omelin? Kamu kan pelakor kan? Iya, aku pelakor. Bangga lagi. Iya, aku pelakor. Iya, aku pelakor, tapi di film Bunda. Wah, di karakter aku, bukan aku. Kamu belum pernah ya ada pengalaman? Oh, jangan dulu. Ini film apa yang kamu jadi pelakor nih? Jadi ini filmnya Musuh Dalam Selimut, judulnya Musuh Dalam Selimut. Aku di sini berperan sebagai Suzy dan ya aku menjadi pelakor. Kamu jadi pelakor. Iya. Kamu nggak ada pengalaman jadi pelakor, tapi kamu berperan sebagai seorang pelakor. Iya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya diceritain kan harus menggoda kan. Iya. Pelakor kan ibaratnya ada dua, ada yang menggoda bici, ada yang diem manis tapi dia ternyata itu kamu yang mana? Aku yang kedua Bunda. Oh, kamu yang diem manis ternyata wah killer nih ya. Jadi aku masuknya dari istrinya dulu, dari si gadis yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Aku deketin dia dulu, aku jadi sahabatnya. Aku setiap hari ketemu sama dia. Tapi pas dikenalin ke suaminya yang diperankan Arbani Aziz, namanya Andika, aku mulailah menunjukkan perhatian ke dia juga gitu.
Arbani hebat juga ya. Dapat istri cantik-cantik ya. Pelakornya atau ini cantik-cantik semua ya. Oke, dapat tawaran peran sebagai seorang pelakor nih. Kamu ini kan pelakor dia agak-agak berat ya di Indonesia ini ya, karena kan lagi kayaknya di Indonesia ini pelakor nih biasa aja gitu loh. Di media sosial tuh banyak sekali kita setiap hari ketemu kasus yang ini istri sah gebukin pelakor. Aduh, ya kan? Sering kan kamu lihat video-video di media sosial lah. Ada pertimbangan nggak? Misalnya, wah jadi pelakor agak berat nih. Ada banget sih Bunda. Aku awal dikasih peran ini aku sempet kayak, aduh ambil nggak ya? Karena ini beda banget dari peran-peran aku yang sebelumnya. Sebelumnya aku selalu jadi yang baik, yang protagonis, yang malah aku yang disakitin gitu. Cuman di sini kamu antagonis. Kali ini aku harus jadi antagonis gitu, bukan cuma antagonis tapi antagonis, harus benar-benar jahat. Apalagi awalnya baik banget, yang kayak cinta sayang banget sama sahabatnya, tiba-tiba harus menusuk dari belakang. Itu kayaknya susah banget buat aku bawa perannya. Cuma pada akhirnya aku nerima karena ini sesuatu yang beda dari sebelumnya. Aku pengen banget bisa mengasah acting aku dan coba peran-peran yang baru. Makanya akhirnya aku terima. Kamu minta pertimbangan dulu nggak sama kakak? Iya. Sama pacar? Iya. Terus mereka langsung oke toh ya gitu. Jadi ceritanya ini tuh bukan cerita yang tentang orang ketiga pada umumnya ya Bunda. Ada banyak plot twistnya, dramanya tuh besar banget dan seru banget. Waktu baca aja aku yang kayak, hah kok bisa kayak gini ya ceritanya. Terus aku kirim ceritanya ke kakak aku buat dia baca sinopsisnya, pacar aku juga, dan mereka sama-sama kayak, oh ini menarik banget sih Megan, kamu harus ambil ini gitu. Kalau orang tua langsung ACC lah ya. Kalau mama papa selama aku nyaman. Oke, kayaknya mama papamu asik ya. Asik banget. As you happy, go ahead gitu ya. Benar. Justru yang agak galak berarti kakak nih ya. Ya, Brian karena di industri ini juga, jadi dia agak tahu yang mana agak tricky, yang mana aman gitu. Jadi aku pasti nanyanya ke dia sih. Oke, kalau misalnya kamu ditawarin jadi pelakor atau jadi adegan yang hot? Pelakor aku lebih baik jadi pelakor. Adegan hot mungkin kalau cuman ciuman aku masih kayak nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai satu badan gitu Bunda, aku belum berani sih. Iya. Oke. Nah, film Musuh Dalam Selimut ya kan, ini kan udah jelas musuh dalam selimut ya. Apakah cuma selimut aja? Apakah maksudnya musuh dalam selimut berarti kan nggak ketahuan? Ini ketahuan nggak sih? Mungkin mainnya kurang cantik ya Suzy ini, kurang cantik. Lama-lama kok Suzy agak posesif juga sama Andika, agak menunjukkan posisi dia kayak, oh aku juga mau perhatian dari Andika. Jadi pasti gadis sadar juga sih akhirnya. Oke. Apa yang membuat berbeda dengan film-film perselingkuhan yang lain? Yang buat berbeda dari film-film perselingkuhan yang lain adalah ini ceritanya dimulai dengan semuanya tuh happy banget seperti biasa, iya. Cuman lama-kelamaan perannya Suzy ini yang dari baiknya biasa, lama-lama kok over banget ya. Nontonnya tuh pasti kita nggak nyaman. Ada yang kayak dari trailernya aja, ada yang kayak, oh ini kok happy banget, kayak over banget. Mereka mau ngedate berduaan, Suzy mengundang diri ke date-nya. Dia tidak tahu boundaries sama sekali. Kamu Suzy berarti? Iya, aku Suzy. Jadi pelakornya berarti iya, ya? yang biasanya pelakor tuh agak ngumpet-ngumpet atau cuma nyari perhatian dari suaminya aja. Ini Suzy malah mengundang diri. Dia yang kayak, aku mau ikut kok. Kayaknya salah satu proyek aku yang sangat menguras emosi aku Bunda. Karena yang tadi aku bilang karakternya beda, scene-scene-nya juga berat sekali. Beratnya itu seperti apa? Berat. Menurut seorang Megan itu gimana sih? Beratnya adalah ketika aku menunjukkan diri aku yang sebenarnya di filmnya. Kan awalnya aku happy banget, tiba-tiba kan aku harus menunjukkan sisi gilanya aku juga gitu. Dan itu switch-nya langsung kayak gitu. Beratnya karena abis itu harus naik terus, harus makin crazy lagi, makin gila lagi, makin kayak haha kok bisa kayak gini ceritanya, kok bisa sih segila ini si Suzy-nya. Dan segila tuh berarti psikopat apa gimana ya?
Iya, jadi si Suzy ini mungkin bisa dibilang sampai psikopat level sih, karena dia ada rasa ingin memiliki yang sangat besar. Iya, dan itu hal yang nggak pernah aku laluin di dunia nyata ya. Jadi menguras emosi banget. Awalnya aku ngasihnya mungkin di level 3, sutradara kita Bu Hadra yang kayak nggak bisa Megan, kamu harus ngasih level 10 di sini. Terus yang kayak aku minta kamu lebih tinggi lagi sampai ada titik di momen aku pakai wireless udah. Jadi kan suaranya di sini. Orang soundnya bilang dia nggak bisa denger aku karena suaranya detak jantung aku yang kayak dedok. Saking kamu actingnya beneran jadi ya? aku yang kayak jantung aku tuh kayak berdebar beneran terjadi ke aku sampai orang soundnya kayak Megan, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Ini nggak kedengeran suara kamu, kedengerannya detak jantungnya. Ini wirelessnya nggak dipindahin? Wirelessnya dipindahin. Sebenarnya taruh di sini juga. Cuman entah kenapa bisa mengambil suara detak jantung aku. Jadi aku nggak tahu antara. Boleh tahu mereknya apa? Kayaknya detail banget. Kayak bagus ya mic-nya. Wirelessnya bagus banget, terlalu sensitif tuh ya. Aku juga bilang apa jangan mic-nya terlalu bagus ya. Tapi iya, itu sampai aku diminta kayak coba deh Megan, kamu jangan detak jantungnya agak dikontrol. Jadi kalau aku dialog kadang-kadang aku nahan nafas biar detak jantungnya turun dulu gitu. Iya, jadi banyak technical juga sih. Oke. Nah, menurut seorang Megan ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang merasa jatuh cinta atau tertarik sama seseorang laki-laki yang sudah punya istri? Lanjutkan. Menurut aku itu salah banget ya Bunda, karena aku masih banyak lelaki di luar sana menurut aku. Jadi sebaiknya jangan merebut laki orang, atau kalau misalkan ya perasaan kan nggak bisa dibohongin ya. Kalau emang ada perasaan seperti itu don't act on it, keep it to yourself aja sih. Mungkin itu yang bisa aku bilang. Selebihnya aku yang kayak belum ada pengalaman. Iya. Jadi kayak aku lebih kok bisa ya kayak gitu. Tapi emang kan kebanyakan orang-orang kan lebih tertarik sama mereka-mereka yang sudah dimiliki orang lain. Iya itu. Nah aku juga kurang ngerti tuh dari psychological level itu kenapa bisa kayak gitu ya. Tapi mungkin tuh balik lagi juga bisa kayak dalam kerjaan, dalam apapun itu, kalau orang mendapatkan kerjaan yang kayak gini kan pasti kita ada rasa kayak aku pengen juga dapat kerjaan kayak gini gitu. Jadi kalau ke orang yang udah punya pasangan mungkin ada rasa kayak gitu. Cuman kalau dari sisi aku sih bener-bener gak ada ya. Aku kalau ngeliat orang yang udah punya pasangan pasti kayak oke, udah taken, don't do anything gitu. Itu kamu kan? Iya, itu aku. Tapi kalau tiba-tiba pasanganmu dia ada cewek-cewek, ini cewek-cewek ganas-ganas loh ya. Iya, tiba-tiba dia nggak peduli, dia udah punya pasangan, yang penting gue pengen tahu aja rasanya kalau gue sama dia gitu. Kalau itu terjadi sama kamu? Karena banyak loh perempuan-perempuan yang Iya. Aku yang nggak peduli dia udah Iya. punya istri atau punya pasangan gitu. Aku mungkin akan lebih ke mempercayai pasangan aku kali ya. Kalau pada akhirnya pasangan aku tertarik, ya artinya emang ini bukan pasangan aku sih. Oke, Iya. berarti kamu udah firm Iya, ya. Pokoknya kalau firm. kamu mengecewakan, Udah bye, iya. gitu ya. Bingung ya mau ngorek-ngorek Megan karena dia sendiri nggak punya pengalaman sebagai seorang pelakor. Walaupun kamu berakting sebagai seorang pelakor ya. Tapi kamu pernah nggak punya pengalaman teman-teman kamu nih yang mengalami hal seperti itu? Atau jangan-jangan teman-teman kamu ini kayak gimana sih pertemanan anak-anak sekarang nih ya? Kalau zamanku kan beda ya gitu. Teman-teman aku sebenarnya berbeda sama aku. Mereka lebih free ya, mungkin bahasanya lebih free, lebih teman-teman cewek aku lebih kayak udahlah selama belum nikah kita harus kenalan dulu sama beberapa laki gitu. Jadi ada aja tuh yang kayak kenalin ke aku hari ini cowok yang ini gitu. Terus 2 hari kemudian kok beda ya gitu. Ini siapa? Terus kayak tipenya aku punya teman yang kalau teleponan video call dia selalu bilang jangan pernah sebut nama cowoknya. Karena pasti beda terus. Jadi dia selalu kayak kamu kalau misalkan aku nanya kamu lagi teleponan sama A, dia kayak kan ini C. Gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah aku jangan sebut nama deh. Kayak lagi telepon sama siapa sih? Sebut kayak halo gitu. Terus dia matiin, dia nelfon cowoknya satu lagi. Aduh. Ya, ini tapi teman-teman kamu tipenya kayak gini ada nih? yang kayak gini, cuman memang dia tidak pernah yang hubungan serius ya. Jadi kayak emang selalu playful aja gitu. Dia menggali semua lelaki ya. Nanti yang terbaik yang kemana baru dikawin. Iya, ya mungkin kan? ya. Mungkin dia kepo sama personality cowok yang akhirnya akan jadi suaminya gitu. Atau dia penikmat keindahan laki-laki. Sebelum nikah ya, dinikmatin, dipuas-puasin ya Iya, kan? betul. Tapi nggak ada masalah sih, karena memang itu ya, belum kawin ini kan.
Oke juga, itu good idea sih. Iya. Sebelum Jadi menikah. mungkin aku yang Daripada kayak kamu 5 tahun stuck, Iya. lebih berapa tahun? hampir 7 ya. 7 tahun stuck satu orang kan? Iya. Ya itu juga sih sebenarnya. Tapi bagus, itu bagus dia. Aku tapi karena emang nggak pernah ngelewatin itu, jadi aku tuh Bingung kan? ngelewatinnya tuh dari teman-teman aku Bunda. Ah. Jadi kalau ngeliat teman-teman aku, ih kayak lucu banget ya kalau kayak gini, atau kayak ih gila kamu berani banget sih kayak gini. Tapi aku sendiri tuh nggak ada nyalinya. Tapi kalau ngeliat teman-teman tuh ketawa-ketawa. Terus kamu dengan punya teman yang seperti itu dan dia kenal dengan berbagai macam karakter laki-laki, kamu ikut belajar nggak? Oh yang ini laki-laki ini Iya. seperti ini, oh gitu. Makanya aku jadi lebih sayang sama Jeremy. Karena aku hampir semua cowok yang dia deketin ada aja masalahnya gitu. Antara kayak baru kenal seminggu posesif banget. Kenal atau seminggu posesif banget. Atau ada juga yang kayak perhitungan banget gitu. Ya ada aja kan. Atau ada yang temperamen. Padahal jadi kayak oh ini kayaknya banyak cowok-cowok yang aneh ya. Nggak tahu salah teman aku milihnya. Mungkin teman aku lebih mentingin looks-nya kali. Tapi Yang temen kamu cakep-cakep. tuh emang milih cakep-cakep. Iya, dia suka yang cakep-cakep gitu. Oh. Terus ya aku jadinya kayak mungkin aku emang cocok sama Jeremy karena yang mungkin bad traits yang di mereka belum aku temuin atau nggak ada di Jeremy gitu. Emang Jeremy tuh kayak gimana sih? Aku pengen tahu Jeremy tuh kayak apa sih? Yang kamu bener-bener orang tuh ada buruk sama baik ya. Iya. Kebaikan seorang Jeremy sampai kamu bener-bener sampai bisa 7 tahun sama dia itu apa sih yang membuat kamu "Ini orang baik deh"? Kayak tadi kamu bilang ada yang perhitungan, ada yang temperamen, ada yang macam-macam nih. Iya. Nah kalau Jeremy itu apa? Jeremy dia adalah pasangan yang sangat lembut, very caring. Aku pacaran sama dia hampir 7 tahun, dia nggak pernah sekalipun naikin suara ke aku Bunda. Walaupun marah? Nggak pernah. Dia kalau marah ngomongnya pelan banget. Jadi ditahan sama dia, ngomongnya pelan banget. Dia juga tipe yang kayak yaudah ayo kita ngobrolin sekarang biar nggak bertele-tele. Terus juga kalau orang yang ada sifat mungkin genit gitu kan pasti ada kelihatan dikit-dikit kan. Kalau Jeremy itu enggak, dia itu agak terobsesi sama bola. Sama dunia bola. Jadi dia tuh apapun itu pasti ngomong ke aku kalau nggak soal bola, soal ya film kayak gitu-gitu, dan aku jadi ada rasa percaya yang besar banget sama Jeremy gitu. Tapi belum tahu kapan kamu mau. Belum tahu, masih belum. Karena masih umur atau kamu masih mau ngejar karir? Iya. Atau Jeremy juga yang sama? Sama, iya. Masih umur dan juga masih pengen ngejar karir sih. Oke, apa pesan penting dari film ini? Misalnya tentang hubungan atau misalnya tentang rasa percaya. Kan di film ini tentang pelakor ya. Iya. Gitu. Pastinya filter circle kamu pastinya jangan terlalu dekat sama orang yang mungkin kamu belum 100% percaya. Pilih teman kamu, dan kalau udah ada rasa nggak nyaman, jangan diignore sih. Karena pasti perasaan kita tuh ngasih tahu kita apa yang sebenarnya terjadi gitu. Itu bener banget tuh. Kalau udah ada mulai rasa nggak nyaman, jangan diignore. Iya. Kalau misalnya temennya yang merasa dia orang kok aneh ya, sampaikan aja. Iya. Tapi kalau sampaikan aja ternyata pasangan kita malah Itu dia, susah ya. lo jelas banget sih lo terlalu curiga banget sih. Ah, itu susah juga tuh kalau kayak Ya gitu, kan? iya. Lo kok ini banget sih, aneh deh lo gitu kan. Dia kan baik. Iya, pasti ada aja sih yang kayak gitu. Cuman kalau pada akhir perasaan kita setelah mencoba kayak ini baik nggak ya, tapi enggak nih orang kayaknya tetap deh ada something yang aneh. Jangan di-ignore sih, mending langsung ke orangnya aja. Kadang-kadang serigala tuh berbulu domba tuh jagoan loh. Iya kan? Manis. Ternyata dia psikopat kayak kamu. Ya kan? Kamu pelannya psikopat kan? Iya. Manis tapi psikopat kan? Iya. Tuh udah bisa tuh, lebih nggak ketahuan ya. Diam-diam tapi nusuk. Mendingan yang tapi baik daripada yang diam-diam baik. Kamu makan apa sayang? Tiba-tiba. Padahal gue racun. Iya. Kamu udah minum belum? kasih apa kayak kan gitu. Lebih takut yang mana? Yang itu sih, yang baik banget ternyata malah jahat banget di belakang. Oke, pesannya film ini apa? Ya tadi mungkin jaga pasangan kamu. Jaga pasangan kamu, jangan terlalu memberi akses juga ke teman-teman. Apalagi kalau temannya nggak 100% kamu percaya. Jangan terlalu open juga tentang hubungan kamu ke teman, karena
yang boleh tahu, menurut aku yang boleh tahu soal hubungan kamu ya kamu dan pasangan kamu aja gitu. Jangan sampai orang-orang yang nggak kenal sama hubungan kamu yang dekat malah tahu terlalu detail juga. Dan yang itu sih yang tadi aku bilang, jangan gampang percaya sama orang walaupun mereka kelihatan kayak angel bidadari, tetap harus punya boundaries sih. Baik, kapan bisa nonton Musuh Dalam Selimut? Dan di mana? Bisa nonton film Musuh Dalam Selimut 8 Januari 2026 di bioskop. Masih lama ya? 8 Januari. Masih lama banget sebenarnya. Cuman aku dari kemarin posting udah komentar-komentarnya aku udah sangat diserang, Bunda. Gara-gara pelakor ini. Iya, dan di trailer. Kenapa kamu diserang sebagai seorang pelakor? Aku pengen tahu. Ini yang harus digali nih. Kenapa? Kamu diserang sama netizen nih. Iya. Karena ada satu video promosi di mana point of view-nya dari aku, Bunda. Jadi kan biasanya selama ini kalau nonton film kan dari peran utamanya yang tersakiti, yang kayak aku nggak nyangka kalau gini-gini. Tapi ini tuh malah di switch aku yang kayak aku ngeliat dia tuh cantik, tapi salah sendiri, dia nggak ngejaga miliknya. Dia nggak tahu. Jadi dari sisi aku, orang-orang kayak gila ya, ini dari POV pelakornya ngerasa kayak dia nggak salah sama sekali ya. Terus ada juga yang kayak, Megan kok kamu tumben mau ngambil peran kayak gini gitu. Atau ada juga yang malah seneng karena aku baru ada project yang tayang waktu aku jadi sugar baby gitu di awal tahun. Seorang jadinya kayak, oh mungkin ini gara-gara sempet udah bandel di awal tahun, jadinya sekalian nih di project ini gitu. Jadi udah disambung-sambungin sama mereka gitu. Cuman bacanya aku ketawa-ketawa sih, karena lucu banget. Ada aja yang ceritain pengalaman mereka juga gitu. Ada yang relate. Tapi yang paling sadis komentar ya? Komentarnya, yang kamu tes gitu loh. Apa ya? Komentar yang paling sadis ya? Oh kayaknya, tapi ini bukan ke aku sih. Kayak dia komentarnya yang kayak, emang kalau udah jadi pelakor nggak akan pernah tahu kalau dia salah gitu. Tapi ngomongnya tuh kasar sebenarnya. Tapi yang ngomongnya kayak gitu ya. Tapi dia ngomong kayak, ini kalau dari sisi pelakor dia nggak akan pernah sadar kalau dia tuh salah. Kayak terus dia ngomongin kasar-kasar gitu. So kayak, tenangin diri, ini bukan aku. Ini acting ini kan? bukan aku kok. Tapi aku jadinya kadang-kadang balas-balas komentar kayak, nanti nonton aja ya. Jangan marah-marah dulu ya gitu. Jadi aku mainin malah. Berarti kamu harus memainkan sebagai seorang pelakor ini sampai bulan Januari tanggal 8 ya? Iya, masih 2 bulan lagi. masih lama loh. Masih lama ini ya. Oke, sampai orang gemes akhirnya nonton ya. Oke, ada saran buat para pelakor di sana? Jadilah pelakor yang baik-baik ya. Ada yang kata-kata itu punya lu, punya gue juga. Oh iya, aku lupa. Ini kan kita baru rilis teaser, belum trailernya ya, baru teaser trailer. Tapi udah dimasukin kata-kata aku yang kayak aku ngomong ke gadis, ya punya gue, punya lo juga. Terus semua orang ngeklip kalimat itu karena kayak, ih nyebelin banget nih kalimat. Punya gue, punya lo juga. Artinya semuanya tuh bersama gitu. Jadi orang-orang kayak, wah ini orang nggak tahu diri banget ngomongnya langsung ke mukanya gadis. Tapi kalau di teasernya pun udah kelihatan gadis yang kayak, hahaha nih cewek gila nih kayaknya nih gitu. Itu kalimat yang paling diklip ya kayaknya ya. Iya. Punya gue adalah punya lo juga gitu ya. Wah, punya lo adalah punya gue juga gitu. Punya lo adalah punya gue juga ya. Jahat tuh pelakor ya. Kayak siapa ya? Panjang. Kalau orang belum move on gitu ya. Enggak, ada. Yang lain. Ya udah, seru banget ngobrol sama Megan Domani. Iya, Domani. Domanico, orang Itali, kan? Iya betul. Oke, makasih udah mampir ke Rumah Pejaten. Aku doain mudah-mudahan filmnya sukses dan kamu dapat peran-peran yang jauh lebih menantang lagi. Yes, makasih. Jadi pelakor udah, jadi sugar baby udah. Udah. Yang mau jadi penjahat yang paling jahat apa? Atau kamu udah jadi protagonis aja deh gitu? Aku pengen mencoba semua karakter. Aku pengen coba karakter yang komedik juga. Aku belum pernah. Komedik, horor aku juga belum pernah. Terus karakter-karakter psikopat lainnya aku juga belum pernah. Karena kan banyak ya level-levelnya. Jadi banyak sekali yang pengen aku eksplor sih, bukan protagonis doang. Kalau tiba-tiba kamu tawarin jadi psikopat tapi harus makan burung hidup gimana? Acting lo ini. Kalau actingnya pakai burung palsu nggak apa-apa ya. Tapi kalau burung hidup beneran. Kalau burung hidup kayak aku skip sih Bunda. Enggak ya? Enggak. Oke. Baik guys, and see you in the next one. Bye-bye. Bye-bye.